Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya cintai karena Allah, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, karena Allah telah mentakdirkan kita pada saat ini dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah mengaruniai kita keistiqomahan, karena permasalahan istiqomah itu sangat penting untuk keselamatan dalam kehidupan di akhirat nanti. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya mengambil judul prinsip-prinsip maksimalisasi ibadah. Ini penting sekali. Pertama, karena ibadah itu adalah tujuan diciptakannya kita manusia. Yang kedua, kita tidak mungkin bisa beribadah dengan benar kalau prinsip-prinsip di dalam memaksimalkan ibadah itu tidak kita ketahui. Ringkasnya, prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, bersegera. Dengan kesegeraan itu nantinya muncul fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Yang kedua adalah sungguh-sungguh, karena kesungguhan itulah nantinya yang selalu memunculkan petunjuk Allah. Dan yang ketiga adalah istimroriyah, berkesinambungan. Dan ini amat sangat penting agar supaya kita dapat menutup hidup kita ini dengan husnul khatimah. Kemudian yang keempat adalah tawazun, keseimbangan. Keseimbangan ini menyangkut supaya nantinya kalau kita memaksimalkan ibadah, jangan sampai melupakan kepentingan-kepentingan
baik itu dunia maupun jasmani kita. Dan keseimbangan itu nantinya juga menyangkut supaya kita tidak gulu, berlebih-lebihan. Oleh karena itu, semuanya itu harus dilandasi dengan sunnah. Dan sunnah itu boleh dikatakan lawan daripada bid'ah. Jadi kalau kita ingin maksimal dalam ibadah, maka tidak boleh lepas dari muttaba'ah, mengikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dengan penjelasan tadi selesai pembicaraan kita. Tapi marilah kita membutiri satu persatu agar supaya nanti nampak bahwa memang seharusnya seperti itu. Yang pertama, prinsip fastabiqul khairat. Dalilnya apa? Adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Pada ayat itu kuncinya 4. Pertama, wasari'u, bersegera. Jadi oleh karena itu jangan ditunda-tunda. Kenapa? Ya kita pertama nggak tahu umur kita itu masih ada atau tidak. Umpamanya hendak beramal baik itu sedekah, sholat, jangan nanti dulu. Kemudian yang kedua adalah ampunan, maghfirah. Jadi bersegera menuju ampunan. Yang ketiga adalah jannah, surga. Karena kehidupan akhirat itu hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Dan keduanya itu kekal abadi. Kenikmatannya itu wala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Itu kenikmatan surga. Nah, kemudian selanjutnya adalah takwa. Uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu intinya adalah agar supaya kita hidup ini bertakwa. Pengertian takwa itu yang paling terkenal adalah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi amal perbuatan, baik itu perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi Allah, itu namanya takwa. Ya nantinya pengembangannya kalau ada orang beramal tapi amalnya tidak dicintai oleh Allah, itu bukan amalan
orang yang bertakwa. Karena tidak dicintai dan tidak diridhoi. Umpamanya amalan yang syirik. Syirik itu ya nanti penjabarannya luas. Amalan-amalan bid'ah, bid'ah pasti busuk, panjang. Tapi kadang dicontohkan Nabi. Nah, kemudian untuk mendapatkan ampunan, maghfirah, kita bersegera. Jadi untuk mendapatkan ampunan itu nanti oleh Allah dijelaskan dalam agama kita, yaitu Islam, yang intinya itu semua amal soleh itu ujung-ujungannya adalah ampunan. Akan aja sholat 5 waktu itu ampunan antara yang satu dengan yang berikutnya. Jumat ke Jumat itu ampunan, Ramadan ke Ramadan ampunan, puasa ampunan, sholat itu juga kalau diterima merupakan ampunan, haji, umrah ampunan. Jadi penjabarannya nanti umpamanya sedekah. Kemudian diantaranya lagi adalah doa. Jadi doa itu dalam Al-Quran banyak dicontohkan. Jadi kalian harus bersegera. Banyak-banyak berdoa untuk mendapatkan ampunan. Dan itu pun kita diperintahkan memilih doa-doa yang di dalam doa itu kadang-kadang dinyatakan manfaatnya lebih maksimal. Umpamanya begini, bapak-bapak, ibu-ibu berdoa, Robbi firli wali walidayya, ampunilah aku. Jadi kalau meminta pengampunan itu wajib yang didahulukan diri sendiri. Robbi firli wali walidayya, kedua orang tua. Nah, kemudian pilihlah doa yang mana kalau kita baca balasannya itu lebih hebat, lebih banyak. Umpamanya apa? Di dalam hadis itu diterangkan barang siapa yang mendoakan orang banyak, umpamanya kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, maka bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan ampunan sebanyak orang yang didoakan. Orang beriman itu banyak enggak? Banyak. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Luar biasa banyaknya. Jadi kalau kita berdoa, umpamanya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak manusia mulai awal sampai akhir. Maksud ulun dengan pengetahuan ini, maka kita akan muncul bersegera perlombaan. Setiap habis sholat itu gemar berdoa, umpamanya Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ampuni aku, kedua orang tuaku, dan semua orang-orang beriman. Jadi pertama kita mendapatkan doa pahala yang sebanyak manusia beriman. Yang kedua kita telah melaksanakan perintah agama
supaya selalu berdoa kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mungkin kita banyak merasa kecewa, merasa menyesal setelah kedua orang tua meninggal. Kenapa aku berdiri kada berbakti pada orang tua? Kenapa aku kurang perhatian kepada orang tua? Jarang menemui orang tua, jarang membantu orang tua. Jadi semua penyesalan ini sekarang masih bisa, yaitu dengan memperbanyak berdoa. Habis sholat, dalam sujud, waktu sholat, tahiyat akhir, sebelum salam, itu doa-doa yang makbul. Nah, kemudian untuk mendapatkan ampunan juga kita bertaubat dan istighfar. Jadi taubat ini jangan ditunda. Jadi tetap wasari'u, bersegera. Kenapa? Ya karena kita pada tahu kapan kita mati. Jadi taubatan nasuh. Nah, untuk itu kita tetap harus berbanyak berdoa. Umpamanya doanya napa Bapak-bapak? Umpamanya kalau Syekhul Islam bin Bas itu memberikan nasihat kepada orang-orang beriman di seluruh dunia, itu tatkala sujud jangan lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, saya minta kepadamu husnul khatimah. Jadi jangan lupa berdoa itu. Nah, kemudian selain daripada itu, di dalam istighfar itunya nantinya ada waktu-waktu yang oleh Rasulullah itu diberikan petunjuk kepada kita supaya mengikuti yang berhubungan dengan waktu-waktu tersebut. Kemudian selain daripada itu, Bapak-bapak, di dalam istighfar itu ada yang terkena dengan Sayyidul Istighfar. Nah, Sayyidul Istighfar ini di dalam hadis Nabi kalau kita baca sesudah sholat subuh waktu pagi, kemudian siangnya mati, maka dipastikan kita akan masuk surga. Kalau kita baca sesudah sholat asar, zikirnya itu dinamakan zikir pagi dan petang, bukrata wa asilah. Jadi kalau dibaca waktu sore habis sholat asar, istighfar, Sayyidul Istighfar tadi, malamnya mati, kita masuk surga. Oleh karena itu, orang yang ingin memaksimalkan ibadah itu enggak pernah melupakan ini. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu kulir membaca Sayyidul Istighfar, itu patut dipertanyakan. Ibadahku ini kayak apa? Termasuk umpamanya ada hadis Nabi bahwa sesudah sholat membaca ayat kursi, maka yang menghalangi dia masuk surga itu kematian. Artinya karena belum mati kada masuk surga. Jadi kematian yang menjadi penghalang. Sesudah mendengarkan nasihat dari Rasulullah yang seperti itu, kita itu menyikapinya kayak apa? Mestinya setiap habis sholat itu kita selalu melaksanakan hadis itu.
membaca ayat kursi. Kenapa? Karena bersegera ingin menuju surga. Hadis-hadis lain banyak. Umpamanya, barang siapa memenuhi shop yang renggang, sholat berjamaah, ada shop renggang, kita melangkah untuk merapatkan shop yang renggang itu. Allah akan membangunkan kepada dia rumah di surga. Coba, kalian pasti sudah pernah mendengar, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Bu, Pak, kalau kita bersegera untuk masuk surga, itu nggak akan meninggalkan ini. Baca surah Al-Ikhlas. Surga itu luar biasa. Oleh karena itu, amalan-amalan yang disunahkan kepada kita, itu pahalanya luar biasa. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya. Coba bayangkan, kita kalau ada orang datang, nah kayaknya siapa yang sholat subuh berjamaah diberi duit 1 juta. Masjid ini hebat, penuh sesak, ada muat. Tapi itu ucapan manusia, bisa dusta. Tapi ini janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Karena sayangnya Allah kepada kita. Allah itu sayang bener lawan kita. Bahkan di dalam hadis Nabi, lebih sayang dari mama terhadap bayi. Itu kan riwayatnya ada, asbabul wurudnya. Dalam satu peperangan, seorang wanita ini kehilangan anak bayinya. Yang orang kehilangan anak bayi, bingung, cari sana kemari kayak orang kesurupan. Akhirnya ketemu, langsung disusui. Kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepada kalian dari ibu yang menyusui anaknya itu. Nah, karena itu kita diberi petunjuk, berdosa diampuni. Walaupun dosa kita setinggi langit, sepenuh bumi, syaratnya jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Jadi kita memiliki dosa sepenuh langit, setinggi langit, sepenuh bumi. Kemudian datang kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Maka ampunan Allah ini melebihi itu. Jadi untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan surga, ini di dalam agama kita, ya artinya semua amalan itu balasannya surga, tetapi ada nantinya amalan-amalan yang diutamakan. Ya seperti istighfar tadi. Sayyidul istighfar, mendoakan orang lain. Nah, kemudian selain daripada itu juga dikatakan uiddat lil muttaqin. Pengampunan surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu Abu Bakar dan Umar ini pernah berlomba di dalam sedekah. Pada suatu saat Umar ini merasa kawak mengalahkan Abu Bakar. Waktu Rasulullah mengumumkan memerlukan dana untuk
suatu peperangan, Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah, saya mewakafkan harta saya separuh. Sudah merasa menang, karena separuh dari hartanya Umar bin Khattab itu sangat banyak. Kemudian datang ke Abu Bakar, ya Rasulullah, ulun mewakafkan semua harta saya. Sampai-sampai Rasulullah bertanya, adakah sisa atau harta yang kamu sisakan untuk dirimu? Apa jawab Abu Bakar? Cukup Allah dan Rasulnya bagi saya. Memang Allah dan Rasulnya bagi orang yang yakin memiliki keimanan yang kuat itu cukup. Kenapa? Karena rezeki itu dijamin. Kita hidup ini cuma diperintahkan ibadah. Rezeki Allah yang jamin. Oleh karena itu orang yang yakin merasa cukup hal yang semacam itu. Oleh karena itu dikatakan wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Di dalam hal yang seperti itu hendaklah berlomba. Orang-orang yang berlomba. Jadi berlomba di dalam hal seperti itu. Jadi nantinya itu diterangkan tetap kita mengikuti sunnah. Jadi perlombaan itu enggak menyimpang di dalam hal yang bid'ah umpamanya. Baharatan baca sholawat, liga macam. Kadang-kadang baca tahlil ribuan kali manfaatnya begini. Sehingga gulu. Jadi prinsip ini harus dipegang. Kemudian prinsip yang kedua adalah mujahadah. Bersungguh-sungguh. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran dikatakan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang yang bersungguh-sungguh itu sedikit sekali tidur waktu malam. Sedikit tidur waktu malam ini bukan karena ada bisa tidur, bukan karena nonton sinetron, bukan karena di kelambu muhanya menyala karena buka HP, bukan itu. Tetapi mereka sedikit sekali tidur di waktu malam itu adalah untuk ibadah. Oleh karena itu dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Sepertiga di akhir malam. Makin akhir makin baik. Kok gitu? Iya. Kalian harus tahu bahwa ibadah di dalam agama kita itu prinsipnya yang akhir lebih baik. Kok bisa gitu? Iya. Malam yang akhir lebih baik. Ini. Kalau puasa bulan Ramadan 10 hari terakhir lebih baik. 10 Zulhijjah tanggal 10-nya paling baik. Nomor 2 tanggal 9-nya. Hari Jumat berberkah, doa dikabulkan. Waktunya kapan? Paling akhir. Habis asar menjelang maghrib. Jadi orang yang bersungguh-sungguh mengejar ini. Kadang-kadang Bapak lah. Hari Jumat. Waktu baik ada. Menurut petunjuk, setelah sholat asar menjelang maghrib. Oh, ini hari Jumat. Kira-kira kurang seperempat jam masuk ke masjid. Sholat 2 rakaat. Berdoa. Kenapa? Karena doa pasti dikabulkan. Ini namanya mencari. Ini namanya bersungguh-sungguh. Sama pian malam. Coba. Bangun. Aku cari yang terakhir. Umpamanya pukul 4 bangun.
Habis kawan. Ya, kita ngebut. Di dalam prinsip yang kedua bersungguh-sungguh. Dalilnya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, fina lanahdiyannahum, kami akan menunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Ini Pak, kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, ini keistimewaannya Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Petunjuk ini dua, petunjuk dalalah berdasarkan dalil. Sembahyang itu baik, amalan yang baik. Apakah cukup petunjuk itu? Enggak, ada petunjuk kedua, yaitu hidayah ma'unah. Kita mendapatkan pertolongan sehingga mudah ada azan, mudah pergi ke masjid. Oleh karena itu banyak-banyaklah juga berdoa. Doanya apa? Waktu sujud itu banyak-banyak berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berdoa. Hal ini didasari karena yakin dengan hari akhirat. Wabil akhiratihum yukinun. Sehingga benar-benar khawatir. Usia aku nanti di akhirat celaka, binasa. Kita nggak tahu. Ustadznya, ulamanya. Kadang-kadang ulama bisa. Orang yang kelihatan gigih dalam ibadah bisa tempatnya neraka. Nah, kita lanjutkan kepada yang ketiga. Istimroriyah. Berkesinambungan. Kenapa? Ini sangat penting. Kita memaksimalkan ibadah tetapi putus di tengah jalan, itu bahaya. Karena ada hadis Nabi, ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, berkesinambungan, istiqomah walaupun sedikit. Oleh karena itu kalian harus pintar-pintar. Bangun jam 4. Aku mau sholat 11 rakaat. 2. Karena seminggu lapah hampir. Lebih baik milih yang 3. Imbah 2 rakaat salam, tambah 1 rakaat witir. Tapi terus menerus. Dia membaca Al-Quran. 10 ingat baca sampai 3 juz, 2 juz. Bahkan per sebulan. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena perlu diingat bahwa di dunia ini amalan yang terbaik apa? Yang paling akhir. Amalan yang terbaik itu adalah yang paling akhir. Kemudian kalau di akhirat, amalan yang paling baik, utama itu apa? Yang pertama. Jadi orang melangkah. Masuk surga, melangkah surga. Tinggal selangkah, mengamalkan amalan neraka. Akhirnya masuk neraka. Orang maksiat, dosanya menumpuk ada kawat dihitung. Tinggal selangkah, bertobat. Hadis Nabi ada. Akhirnya dia masuk surga. Oleh karena itu selalu berdoa. Kenapa? Karena Allah yang mentakdirkan. Kalau begitu aku apa? Tuhan gak dolim. Itu pasti ada penyebabnya. Entah itu di hati kita. Penyebabnya ada. Jadi istimroriyah. Ya, kita ngebut. Yang keempat adalah tawajun. Tawajun ini artinya keseimbangan.
Langsung aja dicontohkan, ada 3 orang sahabat betakon lawan istri-istri Nabi, bagaimana ibadahnya Rasulullah. Kesimpulannya, ibadah Rasulullah itu belum maksimal. Kemudian berkata yang satu, aku hendak ibadah semalaman, keadaan aku guring. Yang satunya berkata, aku mau ibadah terus-menerus, keadaan bebini. Yang satunya mengatakan, aku hendak puasa terus-menerus, kada berbuka. Rasulullah mendengar apa? Marah. Rasulullah berkata, aku ini orang paling bertakwa. Aku beribadah, aku begini, bahkan bininya sampai 9. Ya, nggak apa-apa kalau mau 4, 3. Ibu-ibu sarik. Ini Al-Quran. Jadi diperintahkan untuk seperti itu. Tawajun. Jangan umpamanya ibadah ada peduli dengan ekonomi keluarga. Allah kemana? Islam ini luar biasa hebatnya. Kemudian langsung kita kepada yang keempat, kelima, mencukupkan diri dengan yang sunnah. Mencukupkan diri dengan yang sunnah. Itu ringkasnya begini. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu diketahui bahwa sunnah itu ada sunnah fi'liyah. Mengerjakan yang dikerjakan Nabi. Ini dalam ibadah loh ya. Dalam ibadah. Mengerjakan yang dikerjakan Nabi. Ini aja sudah kata kegawian. Banyak sekali. Yang kedua sunnah tarbiyah. Meninggalkan yang ditinggalkan Nabi. Itu berarti mengikuti Nabi. Mengikuti sunnah Nabi. Supaya apa? Ibadah maksimal, tapi kita tetap pada jalurnya. Meninggalkan yang ditinggalkan Nabi. Dalam ibadah. Bukan dunia. Kalau dunia, nantinya kada boleh naik sepeda motor. Itu lakum dinukum, di dalam sebuah hadis itu dikatakan man sana sunatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang memulai satu perkara, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Sebabnya Rasulullah bersabda begitu apa? Pada suatu hari ada rombongan datang, pakaian compang-camping, perut lapar, pokoknya kelihatan miskin sekali. Rasulullah bersabda, siapa yang memberi sedekah kepada mereka, dan siapa yang memulai, ada seorang sahabat yang memulai memberi kurma sekindit kecil. Melihat itu yang lain umpatan. Baru Nabi bersabda, man sana fil islami sunatan hasanah. Artinya apa? Dalam perkara dunia yang memulai ini, umpamanya Aceh dapat musibah, kita nyumbang yuk, nih, aku 100.000. Walaupun bukan dinilai dari kuantitas banyaknya, tetapi dari kualitas. Ini agama Islam begitu. Umpamanya orang yang berisi duit 100.000 nyumbang 50.000. Dengan orang yang berisi duit 1 miliar nyumbang 500.000. Lebih banyak mana? Pahalanya lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang punya duit 100.000 nyumbang 50 atau 10.000 nyumbang 5.000. Karena dia separuh. Sedangkan yang bisi duit 1 miliar nyumbang 100.000, 500.000, itu sisanya lebih banyak. Tinggi. Jadi oleh karena itu, di sini nanti ada keseimbangan antara orang miskin dengan orang kaya di dalam. Nah, kemudian ada sunnah takririyah.
Sunnah takririah itu yang bagaimana? Artinya sunnah takririah itu adalah perbuatan yang umpamanya di dalam hadis Nabi itu ada sahabat waktu bangun dari rukuk mengucapkan Samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rasulullah bertanya, siapa yang membaca tadi? Ulun ya Rasulullah. Aku melihat malaikat berebut mencatat. Kan. Nah, kalau Rasulullah sudah wafat, ini tertutup. Tertutup. Itu kenapa dibenarkan? Karena Rasulullah masih ada. Rasulullah yang punya dapat menentukan ini benar atau tidak. Kalau salah, disalahkan Rasulullah. Jangan kayak gitu. Kalau benar, benarkan. Setelah Rasulullah wafat, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Dalam hadis Nabi, yang menyebabkan kalian masuk surga sudah kusampaikan. Yang menyebabkan kalian masuk neraka sudah kucegah. Nggak ada lagi. Di zaman Rasulullah ada enggak orang meninggal? Ada. Bahkan disayang Rasulullah. Khadijah, Hamzah. Adalah Rasulullah menuju hari 40 hari. Enggak ada. Jadi prinsipnya itu adalah satu amalan yang dibutuhkan dan tidak ada penghalang. Maka kalau Rasulullah tinggalkan. Ini sunnah tarbiyah. Kalau Rasulullah lakukan. Ini sunnah fi'liyah. Contohnya apa? Yang mudah. Hari raya. Hari raya itu azan dibutuhkan enggak? Dibutuhkan. Supaya apa? Supaya orang banyak itu mendengar bahwa panggilan untuk sholat hari raya itu ada. Tapi Rasulullah penghalangnya ada enggak? Enggak ada. Siapa yang menghalangi di zaman Rasulullah? Orang kafir sudah tunduk? Enggak ada. Tapi Rasulullah mengerjakan enggak? Tidak. Oleh karena itu, pada hari raya, jangan pakai azan. Menanam orang meninggal, jangan pakai azan. Memperingati, membaca ini, diperlukan enggak? Dibutuhkan. Tapi Rasulullah enggak mengerjakan, jangan dikerjakan. Bagaimana dengan umpamanya menetapkan sholat tarawih terus-menerus? Itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi sudah dikerjakan. Rasulullah sholat tarawih berjamaah malam pertama. Malam keduanya bertambah banyak orang sholat tarawih berjamaah. Malam ketiganya sholat tarawih berjamaah. Begitu malam berikutnya makin banyak orang. Tapi Rasulullah kada keluar. Kada berjamaah. Waktu ditakoni, Rasulullah mengatakan, aku tahu kalian malam tadi menunggu menghadang untuk sholat tarawih berjamaah. Tapi aku sengaja. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Aku takut kalau diwajibkan. Penghalangnya. Mengumpulkan Al-Quran. Diperlukan enggak? Diperlukan. Kenapa di zaman Nabi enggak ada dilakukan? Ya karena belum selesai. Sehingga belum bisa ditentukan ini andaknya di sini, ini andaknya di sini. Setelah Rasulullah wafat, baru. Dulu Al-Quran itu nggak ada titiknya, huruf ba, huruf ta, huruf sa, sama. Wah, kok bisa baca? Iya, karena orang Arab. Setelah Al-Quran umat Islam makin meluas, ini diperlukan. Oleh karena itu diperlukan dan sangat diperlukan, wajib. Kemudian Al-Quran diberi tanda-tanda. Mudah-mudahan
semua ini bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.